Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria terjebak di tengah derasnya arus Sungai Panjang di Kabupaten Semarang. Proses evakuasi korban sangat menegangkan. Harga komoditas sayuran di Pasar Pagi Kota Tegal naik. Pedagang pusing karena omsetnya turun. Manfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Sekelompok pemuda di Boyolali raup keuntungan hingga belasan juta rupiah per kerambak. Seorang pemancing terjebak banjir besar di kawasan Sungai Panjang, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Korban bertahan dengan memeluk batu sehingga tidak terseret arus. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena petugas harus melawan arus sungai yang sangat deras. Pemancing bernama Aldi Saputra terjebak banjir Sungai Panjang di Ambarawa, Kabupaten Semarang Selasa sore. Korban tidak berdaya karena arus sungai sangat deras. Ia berusaha bertahan dengan memeluk batu agar tidak terseret arus. Tim damkar dan relawan berjuang keras melawan arus sungai untuk menyelamatkan korban. Petugas berjibaku menuruni jembatan menggunakan tali, lalu menerjang banjir untuk mencapai korban. Dan setelah perjuangan penuh dramatis, akhirnya korban diberikan pelampung dan berhasil dievakuasi dengan sutas tali ke tepi sungai. Alfian terjebak banjir saat tengah asik memancing bersama temannya. Namun tiba-tiba banjir besar datang sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Keduanya tidak mengetahui bila hujan deras sedang melanda kawasan Bandungan. Rekan korban berhasil menyelamatkan diri terlebih dahulu. 2 anak, yang satu bisa menyelamatkan diri di pinggir, yang satu masih di tengah. Habis itu teriak-teriak minta tolong. Setelah itu datang warga minta bantuan ke Damkar Ambarawa, Damkar evakuasi. Sedangkan saya begitu dapat info langsung ngambil pelampung sama ring boy untuk proses evakuasi. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa untuk mendapat perawatan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Berita lainnya, harga komoditas sayuran di pasar tradisional Kota Tegal meroket. Dampaknya pedagang sepi pembeli sehingga menyebabkan omset mereka turun. Pedagang sayuran di Pasar Pagi Kota Tegal kini sedang bingung karena harga komoditas sayuran seperti kentang, kol, bawang putih, bawang bombay, tomat hingga daun bawang naik. Kentang yang semula dijual seharga Rp13.000 per kilogram naik Rp3.000 per kilogram. Kini harga kentang Rp16.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga kol. Kol yang sebelumnya seharga Rp6.000 per kilogram kini menjadi Rp10.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogram. Sedang bawang bombay yang semula dijual seharga Rp25.000 per kilogram, harganya kini menyentuh Rp30.000 per kilogram, naik Rp5.000 per kilogram. Pasokan sepi, sayuran yang dijual pedagang pun tak laku karena sepi pembeli. Omset mereka menurun karena banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian. Diduga faktor cuaca menjadi penyebabnya. Kalau pasokan sendiri gimana? Pasokannya lagi sepi, Mas. Dagangan naik semua, jualan sepi. Pembeli gimana, Bu? Pembeli ya pada ngeluh, naik semua. Jadi yang beli ya harus prihatin sedikit-sedikit. Pedagang di Pasar Pagi tak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan bantuan pemerintah menstabilkan harga sayuran. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Selain sayuran, harga cabai di Pasar Pagi Kota Tegal semakin pedas. Kini cabai rawit merah harganya tembus Rp110.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai akan terus meroket. Bukannya turun, harga cabai di pasar tradisional malah terbang bebas. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp102.000 per kilogram, kini harganya tembus Rp110.000 per kilogram, naik Rp8.000 per kilogram. Begitu juga dengan jenis cabai lain.
Cabai rawit putih yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram kini harganya mencapai Rp85.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilogram. Masih bertahan kayak kemarin, hitungannya ya eceran sampai 100. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 100, ini kan naik lagi. Hitungannya kalau sekarang udah hitungannya ecerannya 100. Rawit putih, Bu? Rawit putih itu Sebelumnya berapa? sebelumnya paling 60 sampai 65, ini sekarang. Rawit. Selain cabai, harga tomat dan bawang juga naik. Tomat yang sebelumnya dijual seharga Rp6.000 per kilogram naik Rp4.000 per kilogram. Kini harganya menjadi Rp10.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah. Bawang merah kini harganya tembus Rp42.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga karena faktor cuaca. Musim hujan yang sudah terjadi di beberapa wilayah menyebabkan tanaman cabai membusuk akibat lahan pertanian tergenang air, sehingga banyak petani yang gagal panen. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ribuan bungkus rokok ilegal tanpa cukai disita dari sebuah gudang penyimpanan rokok ilegal di Kecamatan Kosari, Brebes. Rokok-rokok ini sedianya diedarkan di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Petugas gabungan Satpol PP dan Bea Cukai menyita lebih dari 900 bungkus rokok berbagai merek dari sebuah gudang di Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Brebes, Selasa sore. Rokok-rokok ini ilegal karena tidak memiliki cukai. Petugas juga mengamankan 2 warga yang menjadi pemilik. Menurut petugas, ratusan bungkus rokok rencananya akan diedarkan di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni di Brebes dan Cirebon. Rokok ilegal dipasok dari Jawa Timur. Jumlahnya kurang lebih 76.000 batang, kurang lebih. Untuk slop-slopannya mungkin di kisaran antara 900 slop. Gabungan tadi ada yang diamankan? Ada, kebetulan ada diamankan langsung oleh Bea Cukai Tegal, yaitu 2 orang. Akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai, negara dirugikan hingga Rp60 juta. Petugas akan terus menggelar razia peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang disinyalir marak di wilayah pesisir perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Untuk mengurangi sampah di aliran sungai, sekelompok pemuda warga Desa Bendan, Boyolali menyulap aliran sungai menjadi tempat budidaya ikan nila yang menghasilkan uang. Dalam sekali panen bisa menghasilkan cuan hingga Rp15 juta per keramba. Sudah 1 tahun, sekelompok pemuda di Desa Bendan, Kecamatan Banyudodo, Boyolali memanfaatkan aliran sungai Guyangan untuk budidaya ikan nila. Sebanyak 23 keramba ikan nila dibuat di aliran sungai sepanjang 500 meter. Dalam sekali panen, mereka bisa menghasilkan 5 hingga 10 kuintal ikan layak konsumsi dengan keuntungan sebesar 12 hingga 15 juta rupiah per keramba. Jadi kita harus menjaga sungai ini, memanfaatkan boleh mengambil airnya atau seperti kelompok kita itu Tani Mulyo itu menggunakan sungai ini untuk budidaya ikan nila merah. Kalau kita bilang 1 karamba itu bisa naik ikan itu dianggaplah 5 kintal ya, 5 kintal itu 500 kilo. 500 kilo kalau untuk harga sekarang itu per kilonya 25.000. Jadi 500 kilo dikali 25.000 sekitar 12,5 juta. Meski begitu, berbagai kendala dihadapi oleh para pembudidaya ikan nila, seperti mahalnya harga pangan ikan yang kini mencapai Rp350.000 per sak, hingga hanyutnya keramba ikan saat banjir melanda. Budidaya ikan nila mendapat respon baik dari warga hingga pegiat sungai, karena selain bisa menghasilkan cuan, juga membuat aliran sungai menjadi jernih setelah dibersihkan. Dibanding dengan dulu 3-4 tahun kemarin, tentunya lebih bersih lah, lebih bersih, meskipun masih perlu kita edukasi, masih perlu kita lakukan pembuktian berkala. Ke depan nanti dengan mungkin bisa dibuat satu kolaborasi dengan para warga, teman-teman yang memiliki keramba ini untuk selalu tetap menjaga kebersihan sungai, kemudian bisa mengambil manfaat dari sungai ini dengan semaksimal mungkin.
Atas usaha ini, kelompok pembudidaya Tani Mulyo berhasil menciptakan lapangan kerja dan menyelamatkan sungai dari tercemarnya sampah hingga bisa dimanfaatkan semua warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.